lebih apa isi gue band suka, solois juga solois ya kan, nge-DJ juga gitu. Gue suka new sound dengan sentuhan old school dikit gitu. Berarti lu dasarnya lebih nge-rap atau lebih gue ngeliat stylenya lebih nge-rap, lebih kayak Fred Duff. Kalau bahasa bokap tuh funky gitu ya kan, zaman dulu kan gitu. It's funky ya. Yang penting funky, asik. Solo kesentuh gue suka. Jadi anything organik, gue lebih suka organik sih sebenarnya. Anything organik. Iya. Walaupun zaman pasti maju ya, nggak bisa jauh dari digital. Cuma kalau digital bisa kita kasih sound sedikit lebih organik tuh, lebih kedengarannya lebih memuaskan aja sih. Memuaskan hati lo dong. Yoi, pleasure gitu. hati lo emang di musik udah dari kapan sih? Nah, kalau hati gue kayaknya emang dari dalam kandungan sih. Kayak nyokap bokap emang musisi kan, jadi gue nggak mungkin bisa jauh dari musik gitu. Tidurnya harus pakai musik, timang-timangnya juga beda dulu kita. Dari musik Sunda sampai musik modern ya kan, gue ditimang-timang itu sampai musik reggae ya kan. Karena orang tua ya gue kebetulan dari kecil tinggal sama nyokap, jadi yang nyodorin musik nyokap gitu. Nah, tapi seminggu sekali gue ketemu bokap bisa nyodorin musiknya bokap gitu. Jadi influence itu dua, beda-beda. Iya, channelnya dua tuh. beda musik atau beda genre nih? Genre sih, musiknya sama tetap, nggak jauh-jauh soul ya, zaman-zaman ya pop, nggak jauh-jauh pop sih. Kalau dibilang tengahnya tuh pop, tapi kan kita kan explore ya. Nah, eksplorasinya itu yang mulai gue eksperimen, dengerin ini dengerin itu gitu. Nyoba alat musik paling gampang gitar gitu kan. Di rumah ada piano tapi gue lebih suka gampang main gitar, karena main gitar ternyata chord gitar aneh gitu. Bahkan gue les gitar pun sampai sekarang gue ngapal kunci tapi gue seneng aja gitu. So it comes natural aja sih kalau gue gitu. Yang lo pengen itu dari dulu apa tuh? Ketika lo belajar udah bisa, yang lo pengenin? Pada dasarnya bikin lagu ya gue harus suka dulu, tapi lebih bagus lagi kalau orang suka. Jadi kalau bisa orang suka dulu ya, tanpa lo harus nggak suka ya. Karena banyak orang zaman sekarang bikin lagu terpatok dengan jualan, which is nggak salah menurut gue, it's okay. Cuman itu kan gimana kalau lo ngomongin bisnis di musik, itu kan how far you wanna take it gitu. Lo mau berapa nih modalnya gitu, lo mau ibaratnya lo mau pengorbanan lo mau seberapa nih ngeluarin gitu. Tapi kalau gue lebih kayak I like this, gue kasih denger orang, ada yang suka ada yang enggak, it's okay, tapi at least gue suka gitu. Agak ada like what I like. Ngaruh nggak kalau menurut lo harus modal dulu sekian baru bisa? When it comes to business ya, I think itu rumus dasar sih ya. Lo harus punya ya, kalau bermusik juga lo harus punya modal berskill gitu. Lo harus punya modal skill gitu. Skill itu diasah, nggak ada dibeli, semua diasah. Even lo les pun lo diasah itu ya kan? Berarti pilihannya skill dan money Ya, dua elemen yang menyenangkan sih menurut gue, ya nggak salah juga ya. Ya menurut gue musisi juga harus mikirin masa depannya kan, kalau tetap mau berkembang di musik gitu. Kita nggak bisa terpatok dengan idealis terus habis itu kita nggak producing dan nggak making buat kitanya juga gitu kan. Jadi aspek terpenting ya art sama bisnis sih kalau buat gue ya. Lu belajarnya dari mana Musiknya? Masalah musik dan bisnis disatuin itu bisa nyatu? Kalau dibilang organik gue dapet dari bokap. Kalau secara ilmunya ya, karena bokap juga gue pernah berapa kali rekaman sama dia. Orang zaman dulu kan gitu, kita nggak ada autotune, kita nggak ada melodyne, kita di take sampai 10, 15, 20 kali padahal di situ-situ doang gitu kan. Sampai soundnya enak di kupingnya dia baru tuh. Nah kalau nyokap enggak, lo les dulu, gue udah bayar nih, lu nggak datang rugi gitu. Gitu. Ada sentuhan sintetisnya dikit lah gitu ibaratnya, tapi ternyata emang iya gue jadi suka banyak instrumen gitu. Walaupun gue nggak jago banyak banget ya, tapi kayak gue yang gue suka itu gue practice gue coba gitu. Sampai bosen, sampai kayak ternyata gue mastering di sini, ternyata gue passionnya ternyata gue nggak di drum, ternyata gue nggak di ini, ternyata gue di sini gitu, ternyata gue suka DJ gitu. DJ. Iya, tapi gue DJ nggak pernah les, gue cuma nyuri doang.
Gue cuma nyuri ilmu ke tempat orang, ke studio orang, ke rumah Apa yang lo temen. dapet? Musiknya ternyata sound system gue suka kayak contoh kalau ngomongin hip hop ya emang banyak orang nge-branding gue anak hip hop gitu. Which is gue nggak bermasalah, cuman eh, secara DJ gue suka everything, eclectic sih sebutannya ya, mungkin eclectic. Lu bisa pindahin hip hop ke reggae ke drum and bass, lu bisa jadi kayak masak mas. Gitu. Lu nggak tahu ternyata rasa ini sama rasa ini menciptakan rasa yang baru, dan itu yang gue rasa anak-anak muda sekarang tuh perlu bikin gitu. Gak usah terpatok dengan apa kata pasar gitu, lu bikin aja dulu yang lu suka gitu, dan itu bisa jadi originality lu gitu. Bikin Ciri dulu. khas lu. Nah, gitu. Kalau yang gue dapat di ajaran hip hop juga ada istilahnya tuh kayak signature move-nya lah gitu. Kalau di breakdance tuh signature move lo apa nih gitu. Ciri khas lo apa nih gitu. Yang lo dapet itu selama ini ciri khas lo apa? Ya itu kalau gue bilang kalau bahasa bokap gue mungkin ada funky-nya gitu, ada sedikit sentuhan groovy-nya gitu. Gue suka groovy-nya gitu, tapi balik lagi konteks yang gue bikin it has to come from the heart aja gitu. Jadi waktu lu nyanyi, gue nyanyi enak gitu. That's how I feel about this song, that's how I feel about that song gitu. Sama kayak outfit gitu, oh gue lagi feelnya kemana nih gitu. Gue nggak bisa maksain, kayak gue buka usaha gue nggak bisa harus berpatok, oh orang kalau owner tuh harus pakainya oh gini gini gini, nggak harus rapi tuh, nggak harus terpatok dengan itu gitu. Gitu. Jadi it's how I feel aja sih gitu. Soul sih kalau gue bilang. Dari jiwa lu ngejalanin ya. Yeah. Dan itu semua elemen gue suka, mau rock, mau hardcore, mau metal, jungle, drum and bass, garage, hip hop, R&B. Karena music is so diverse man. Music basically is a human being aja gitu dalam bentuk suara gitu. So human being is kompleksitinya tuh menarik gitu sih sebenarnya. Tapi untuk di musik dari segi bisnisnya lu mempelajarinya itu ketika udah kecemplung kapan? Bisnisnya Jadi kalau ngejalanin nih musik nih, Ah. udah ngejalanin racikan, terus ada bisnis nih, mungkin cara-caranya itu kapan? Atau kalau mulai secara kapan? industri gue ikut bokap pernah, gue belajar dari situ. Kapan? Mungkin dari SMP, tapi gue pernah ternyata pas gue masih kecil banget, bahkan gue masih TK tuh kayaknya, gue pernah rekaman tapi gue nggak inget gimana, karena gue waktu itu diajak nyokap. Jadi nyokap itu rekaman, gue lupa ya, gue nggak mau sebut brand ya, tapi gue lupa ya kalau nggak salah Musika atau JK, gue lupa tuh. Nyokap ngajak gue masuk ke studio dan dia cuma mau ngambil gue ketawa gue, rekaman gue ketawa pertama Slack kali jingle ya. gue ketawa dengan suara gue masih baby gitu, masih kecil gitu. Tapi that was the first time gue actually rekaman beneran di sebuah major label, punya setup gitu. Jadi kayaknya emang nggak bisa jauh dari musik aja sih gitu. Dan emang gue suka nuansanya, gue suka liat tombol gitu. Kalau anak kecil kan gitu ngeliatnya cuma tombol, cuma TV, monitor gitu kan, TV. Gue suka sesuatu yang perpaduan. Kalau studio tuh biasanya tuh dia pakai kayu-kayu peredam, ya kan, ada alam-alamnya gitu. Tapi ada teknologi yang canggihnya, channelnya puluhan gitu. Itu Pelajarin dong. kalau pelajarin secara sekolah belum. Tapi kalau otodidak ya gue nyoba-nyoba. Paling nggak mixernya nih berapa channel, masuknya kabel ke sini ke situ, dubbingnya atau vokalnya atau kabelnya ya. Ya beruntung juga gue dapet orang tua yang elemennya sama, gue suka gitu. Dan emang setiap gue jalan sama mereka pasang musik yang kayak ini apa nih gitu. Sampai gue bisa tahu The Offspring, nyokap gue punya CD-nya The Offspring gitu. Kayak hah gitu kan, kalau bisa tahu gitu kan gitu. Dari situ gue cari tahu gitu kan. Dan kebetulan gue lagi pakai bajunya nih yang Offspring kamu Ten Play ya? Yang album yang pertama. yang Smashing. Oh Smashing, oh iya. Iya. Ini album itu pertamanya. Itu. Gue liat CD-nya, gue liat anjing keren nih tengkoraknya. Terus gue liat belakangnya ada lagu-lagunya. Ada satu lagu yang kayak, wah, gue harus dengerin nih. Gue dengerin.
yang pokoknya di tengah-tengah itu kayak dia berhenti musiknya bukan ya pokoknya itulah iya itu gua itu gua kayak shit man, ini ada musik itu. Ada ya musik zaman dulu kayak gini ya gitu. Di era itu gua belum tahu banyak gitu. Oh ternyata pop punk ternyata. Iya. Dan attitude-nya orang bermusik tuh beda-beda ya. Kayak ya lu kalau lihat orang anak punk notabene gitu. Kalau dari kacamata umum kan apa pasti selalu elemen-elemen yang gak enak ya gitu. Gue liat elemen-elemen punk malah justru positif, yaitu PMA, positive mental attitude-nya gitu. PMA, Kinuri. Iya, punk, People United with No Kings. Iya, itu salah satu judul band ska Kinuri Jepang tuh ya apa? Positive mental attitude. Iya, karena emang gini loh, kalau dibilang masyarakat di run sama government, gini, gue nggak mau di run sama siapapun dan gue nggak gue nggak berusaha running hidup orang, tapi gue berusaha untuk do the best I can do yang bisa gue lakuin sekarang buat menyenangkan orang dan apalagi menyenangkan diri sendiri gitu kan. Dan lo sekarang senang punya karya dong? Oh ya, karena yang gue bikin kan karena gini kalau gue nggak ada terpatok gue harus bikin lagu setiap bulan, nggak ada gue, jadi gue mau bikin aja gitu. Udah banyak karya sekarang? Banyak banget sih enggak ya, cuman kalau dihitung mungkin sealbum 2 album mungkin bisa, album 2 album gitu. Cuman emang gue jarang mempromosikannya. Kenapa? Secara digital aja. Enggak sih, emang mungkin musik buat gue tuh ya just fun, just hobi. Hobi ya, kalau dapet panggungan ya alhamdulillah. Gue nggak terlalu expect musik itu menjadi ininya gue sih ya, menjadi sumber makanan gue gitu, pencarian. Iya. Tapi kalau emang rezeki gue ya gue pasti gue ambil gitu, mau itu DJ, mau itu cuma just fun aja nyalurin hobi lu gitu ya. I think it's supposed to be fun sih. Tapi balik lagi gue bilang bisnis, art anak seni zaman sekarang kalau nggak kena bisnis, side bisnisnya nggak enak, pasti nggak. Ya kita butuh makan ya manusia ya. Kita butuh explore, kita butuh beli alat baru, kita butuh restorasi alat-alat kita yang rusak ya kan. Dan ini gitu yang rusak kadang kan kita juga fashionable. Iya, musisi juga semuanya kan kalau lagu itu dari soulnya orang ya, soulnya harus dibenerin juga kan kayak gitu. Iya, dalamnya kan. Iya kan gitu, dan itu penting sih bisnis. Dan gue liat sayang banget kalau anak-anak sekarang tuh punya soundnya, colornya keren-keren, unik-unik, diambil yang lama dibikin lagi, tapi kayak udah gitu, nggak bisa lama gitu. Siapa yang nggak mau kayak end up kayak Metallica, siapa yang nggak mau end up kayak band-band besar gitu ya, nggak rapper besar gitu, semua pengen besar gitu. Lu pengen besar gak? Oh iya no, pengen pasti lah, semua orang pengen besar, tapi gue berusaha untuk sabar aja sih menjalankan hari-hari. Karena kan sekarang udah lumayan nih banyak musisi tuh, apalagi hip hop ya. Ya contoh misalnya tahun 13 Eko ya kan, terus yang lama Iwake bertahan dengan walaupun memang perdana tuh gue nonton tuh tahun 13 dari awal sampai akhir ya, walaupun musiknya nggak nyantol tapi enak gitu loh, enak luarnya dan enak dalamnya, sampai melontarkan beberapa kalimat yang memang berarti walaupun nggak hits tapi bisa membuat konsisten, tapi dia membuat masa banyak ternyata enak ini. Sometimes gini sih, enak jadi artis karena kita tahu semua notabene artis tuh kayak nabi gitu ibaratnya, kayak orang nyembah gitu, kayak wah gue ngefans gitu. Tapi sometimes nggak salah juga kalau lu nggak harus jadi artisnya, kadang lu bisa bantu artis lain gitu. At the end of the day yang gue dapat dari bokap gue itu pelajaran hidup tuh bersosialisasi sama manusia. Bokap tuh sosialisasinya besar sekali gitu. Bahkan ada beberapa info gue baru tahu, dedikasinya dia di dunia musik gitu ya, yang dampaknya ke semua musisi di Indonesia itu besar sekali gitu. Gue nggak usah sebut ya apa ininya, cuman nggak pernah spill ke gue, nggak pernah cerita, nggak pernah apa. Jadi kalau itu good, kalau itu beneficial dan bagus, lakuin aja Jack gitu. Kenapa harus lo raguin kalau bagus gitu. Dan nggak perlu kita ceritain ke orang-orang banget gitu. Ya buat gue
uh, the more you do, makin banyak orang yang ngerasain, dan lu seneng liat perubahan, lu seneng liat positivity gitu kan. Is good enough gitu, tanpa lu harus kayak aduh gue nih gitu. Tapi kalau sesuatu yang lu bisa klaim, lu wajib klaim. Tapi ada nggak lo hal yang memang lo mau lakuin hal yang besar gitu buat hidup lo gitu untuk meneruskan dari almarhum bokap lo? Satu, lagu-lagunya bokap emang sudah satu Indonesia, gue rasa banyak banget yang tahu ya. Sampai ada yang pernah ngomong sama gue, lagu bokap lo tuh udah kayak lagu Indonesia Raya gitu, orang pasti tahu gitu. Jadi kayaknya nggak salah sih kalau orang denger lagu bokap dimanapun gue pasang, gue denger mereka menyanyikan, mereka seneng karena bernyanyi, berekspresi. Pasti gue lanjutin dalam bentuk yang bisa gue olah baru. Nah itu yang salah satu visi-visi gue, tanpa melupakan gue punya ini juga nih, gue punya peluru juga nih. Berarti ada dong di kayak modal di package atau di make lah. Udah ada. Kita ada gitu. Gue ada lagu satu anak sekolah, itu collab sama band Pananwangi. Ya model-model itu kayak band punk 3 orang gitu ya. Kita syuting, kita bikin lagu anak sekolah, tapi anak sekolahnya kita adain rap di dalamnya. Kita kasih lagu. Ya unsurnya itu. Ya dengan temanya punk goes to hip hop. Iya. Tetap punk. Iya, oke. Tapi ada sedikit elemen enak tuh. Kalau orang-orang pelajaran hip hop tuh tidak meng-create anything new. Pada dasarnya hip hop doesn't create anything new, but hip hop recreate everything. The element of hip hop itu. Ya, itu yang gue dapet. Kayak kalau orang terpatok, lu baju baggy tuh hip hop, nggak juga. Gue punk, I love punk. It's just I like wear something baggy aja gitu. Iya baggy. Iya kan, tapi itu kan selera ya. Iya benar. Dan itu mindset orang, dan itu nggak ada yang salah menurut gue. Itu cuma choices aja gitu. Lu pilih agama yang mana nih? Udah pilih ya jalanin aja gitu. Iya, that's my life. That's my iya kan. Iya, berarti dari salah. Iya, nggak ada yang salah ya. Lu mau Daniel style anak punk, tapi ya lu anak hip hop. Tapi gue style kayak gini nih. Gue disangkanya kayak anak dance, tapi ya it's okay. Ya it's okay, karena kan gini, ada juga orang yang mungkin dia suka tapi nggak mampu untuk beli di saat itu buat outfit gitu kan. Iya. Orang tuh jarang mikirin gitunya, detailnya. Orang mikirin tuh garis besarnya doang. Kalau orang mikir hip hop udah pasti black people or baggy shirt or baggy pants gitu. Karena the core of hip hop bukan stylenya gitu. Style itu cuma cherry on the top menurut gue. Kalau pohon Natal tuh bintang, kalau nggak ada bintangnya tuh kayak it's okay juga. Tapi itu bintang gitu. The outfit is the bintang yang paling terakhir dipasang. Gitu. Tapi gimana menyikapinya, gimana lu berpikirnya, kreativitasnya mau lu kulik sampai mana. Gitu kan. Kayak kita pertama kali ketemu kan gue gambar muka Mas ya. gue gambar tuh, tau di gambar masih ada apa enggak tuh. Gitu kan. Itu kan bisa dibilang itu elemen hip hop karena itu elemen graffiti, sketching, drawing, iya kan. Punk pun juga ada drawingnya gitu kan. Tapi emang beda style. Tapi hip hop di sekarang ini berkembang pesat nggak sih? Growing sih, tapi dibilang gede banget belum ya. Karena kalau lo ngeliat gede, ini lo lihat dari point of view mana nih? Kita lihat dari point of view-nya masa, atau kita lihat dari point of view business wise-nya nih. Kalau gue lebih milih melihat data aja sekarang. Gitu. Kenapa? Karena ya lu bisa it's countable gitu. Ya kan? Ada kepastian gitu, ada matematikanya. Tapi kalau dibilang orang suka hip hop, orang di kampung juga dengerin hip hop kok. Mungkin nggak bisa bahasa Inggrisnya, tapi dengerin karena nggak bisa, karena itu melayang di udara gitu, pasti kedengeran di radio, di handphone, di iklan, ya kan. Orang sekarang bikin iklan yang cuma berapa detik juga beat-beatnya juga ada hip hopnya gitu. Jadi nggak bisa jauh. Makanya gue bilang hip hop doesn't create anything, it's recreating everything. Dari yang udah ada dikulik lagi, dibedah lagi, disobek lagi, ya kan. Become something yang lebih bisa diterima mungkin di pemikiran zaman sekarang. Gitu. Just to be fresh aja, biar kelihatan lebih fresh aja. Kita seger dan komitmen konsisten aja. Gitu.
karena life is boring man kalau cuman gitu terus kan. So satu hari pasti orang akan merubah diri dengan caranya masing-masing. Cara Dan apa yang lo mau rubah? ya, dan udah pasti tujuan lebih buat lebih better gitu. Kalau gue apa yang gue punya, apa yang gue bisa, lakuin itu aja gue lakuin. Itu aja. Iya. FPP sorry FMMP fuck many people. Gitu. No offense ya, jangan. Maksud gue lu lakuin yang lu suka aja Jack. Gak ada yang menurut lu bener, lu suka, udah lakuin aja gitu. Karena orang nggak, jangan biarin orang labelin lu. Kalau gue dapet pelajaran dari orang tua gue, biarin aja orang ngomongin apa tentang lu, karya lu nggak bisa bohong, physically nyatanya nggak bisa bohong gitu. Biarin orang yang label lo, mau lo jualan ini, lo bikin ini, lo gaya, biarin aja gitu. Karya lu orang lihat, orang denger, orang rasain, enaknya nggak bisa bohong, nggak enaknya juga nggak bisa bohong gitu. Nikmat. Kalau gue udah pasti gue suka yang gue bikin. Kenapa? Karena gue bikin gitu kan. tahun depan gak ada rencana apa ngapain gitu, buat hal yang baru lah mungkin di musik atau di hidup lo? Kalau di hidup gue udah pasti yang gue lagi jalan sekarang adalah gue buka coffee shop. Gue buka di dalam coffee shop itu ada thrift store-nya. Tempatnya para anak-anak muda, seniman, pembisnis, olahragawan berkumpul. Pasti gue selipin musik gue di situ. Atau kalau nggak musik gue, seninya gue lah gitu. Entah itu seni membuat program atau seni gue ya, DJ atau akustikan atau apa, pasti gue selipin gitu. Jadi gue nggak pernah bilang oh ini branding gue, ini emang gue, this is me. Yang akan stay dia akan stay, yang akan pergi dia akan pergi. It's okay kalau gue mikir gitu. Be blissful aja sih, kayak itu paling enak gitu. Ya kan? Jadi gue terima apa yang orang ngomong, tapi gini, tunggu dulu nih, kalau ada yang gue nggak suka pasti gue gitu, lu proofnya di mana gitu. Dan gue masih banyak yang harus gue proof ke orang-orang sih gitu. Kalau emang statementnya emang buat orang kayak ini nggak bener nih lu gini-gini, oh enggak, gue nggak gitu men, gue gini nih, gue kasih lihat nih, dar gitu. Tapi diem-diem aja set gitu gitu. Tapi kalau kita ketemu, kita teman semua di sini. Balik lagi, kita hidup bersosial kan, nggak bisa gue lo gitu kan. Jadi harus ada timbal baliknya, take and give-nya gitu. Semua itu harus ada take and give-nya. Nggak bisa kita take nggak ada give-nya, nggak bisa kan. That's religious gitu. That's ibadahnya gue gitu. Di musik nggak kegiatan baru lu? Mungkin bikin lagu lagi? Iya, bikin lagu pasti, tapi gue nggak bisa kasih tahu kapan. Gue ada beberapa lagu yang emang belum gue keluarin. Hopefully this year bisa gue keluarin. Mungkin tertahan dengan sedikit kesibukan, sedikit dengan problema hidup ya kan gitu ya. Tapi pasti gue keluarin semua sih gitu. Gue nggak mungkin nggak make music aja sih. Dan musik yang gue bikin, gue selalu bilang gini, musik yang paling gue suka itu pasti yang baru gue bikin. Cause that's the mood, the expression yang gue lagi bisa kasih gitu. Moodnya ya. Yeah, mood gitu. Tapi jangan sampai terlalu moody gitu. Gak bagus sih kayak gitu. All over ya. You gotta be happy aja sih. Always have fun gitu. Kasih, jangan lupa kewajiban serius dikit, tapi you have to have a good mood. You gotta get high on life every day aja gitu. Makanya gue bikin lampu di dalam high on life gitu kan. Artinya ya be happy. Just be happy, be fun. Be happy. Gimana caranya happy gitu kan. Kalau lo nggak suka gosip, jangan gosip. Kalau lo nggak suka berbicara yang tidak enak, jangan berbicara yang tidak enak. Kalau lo nggak suka ngapa-ngapain, lakuin sesuatu gitu. Ya kan?
be kreatif aja. Be creative and stay cool.